Ada di sini yang pengen ke Baitullah? Ya. Coba ngecengin tangannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu, dengan berkah Al-Quran, dengan berkah Al-Quran Bu, saya diomrohin. Alhamdulillah. Ini apa paspornya? Dan ini benar-benar apa? Saya nggak ngeluarin uang sepeser pun. Ini dengan berkah Al-Quran diomrohin. Sama siapa? Ya sama apa? Sama yang Allah kirimkan aja. Insya Allah temanya itu adalah ditinggal berkah Al-Quran di usia muda. Namun sebelum ke situ, kawan-kawan semuanya masih remaja-remaja Masjid At-Tawabin, coba di kiri kanannya ditepuk. Coba ada tangannya, coba ditepuk punaknya, bilang, nah, sahabatku, saya ingin belajar. Tolong semangati saya ya. Doain saya. Semoga saya menjadi hafiz Quran. Amin. Nah, sekarang udah saling doakan. Kemudian di kanannya, tangan kanan, sekarang gantian. Sahabatku, dan mungkin lamun abdi ngantuk, gugahkeun. Gugah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, masih remaja Masjid At-Tawabin, insya Allah kita akan sama-sama bahas yang memang tentang Al-Quran. Kenapa sih Kak Irgi mengambil tema tentang Al-Quran? Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah yang kedua, yaitu di surah apa tuh? Yang surah kedua ada yang tahu? An-Nisa atau Al-Baqarah? Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atas nanti alam cina. Artinya apa, Fauzan? Ini adalah Alif Lam Mim. Ya. Ini adalah sebuah kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan Al-Qurannya mana sebentar. Nah, tidak ada keraguan di Al-Quran. Ya, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau misalnya menyampaikan di surah Al-Baqarah itu tidak ada keraguan, karena betul-betul ini sangat dahsyat Bu. Al-Quran ini dapat ada di salah satu kitab. Nah, inilah para santri sedang belajar, namanya kitab At-Tibyan. Jadi nanti insya Allah suatu saat mungkin akan mengaji kitab At-Tibyan. At-Tibyan itu adalah kitab adab-adab para penghafal Quran. Nah, di situ dikatakan bahwa Al-Quran ini akan mengangkat derajat daripada kita umatnya. Kalau misalnya kita memuliakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di bumi, di dunia dan di langit. Kemudian Allah juga akan menghinakan ketika kita mengabaikan daripada Al-Quran ini. Nah, coba di sini siapa yang tahu kitab Al-Quran ini diturunkan kepada umatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukhtalifun, berapa huruf tuh? Ain, kemudian oh ya Allah, itu tuh baru beberapa ayat, belum satu halaman. Itu udah, kalau misalnya kali kita mah panen, udah panen pahala. Ini nggak ditampakkan sekarang itu karena kita nggak akan kalau misalnya ditampakkan sekarang mah mungkin kaget gitu. Jadi sawal itu disimpan di akhirat nanti. Kalau misalnya udah ditampakkan nanti ketika di akhirat itu masya Allah tabarakallah. Bahkan kalau misalnya udah naik kepada tingkatan menghafal Quran, ini ada anak-anak sekalian, kalau misalnya kita udah menghafal Quran, kemudian kita
tiba-tiba meninggal, entah itu misalnya ada penjajah atau gimana, kemudian takdirnya kita meninggal, itu kita akan memberikan mahkota kepada kedua orang kita. Siapa yang pengen, adik-adik yang memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya? Pengen? Coba ngacung, pengen? Pengen? Ada malu-malu ini. Kalau misalnya pengen, maka harus benar-benar harus semangat, meskipun cepat lupanya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa cepat lupanya, meskipun cepat lupanya terus aja dihafalkan, diulang-ulang. Amma yatasaalun anin nabail alim alladzi hum fihi mukhtalifun, terus aja diulang-ulang, meskipun nanti lupa lagi itu pasti di tengah perjalanan kayak gitu. Yang santri kalau siapa namanya? Topan, nanti ketika di tengah perjalanan pasti ada lupa-lupa, terus aja jangan lupa untuk senantiasa berlatih tahsinnya. Ketika mengucapkan huruf A, kemudian huruf I itu harus ini, kemudian kho dan ain dan sebagainya itu terus dilatih. Dan ketika Al-Quran ini dihafalkan, maka akan datang keajaiban-keajaiban. Sebelum keajaiban ini, ketika Al-Quran ini kita hafalkan, kemudian kalau misalnya kita tadabburi itu memahami maknanya. Misalnya tadi di awal yang melanjutkan tadinya mau melanjutkan surah Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu surat apa? Artinya apa? Demi buatin. Kalau ayat yang itu artinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Betul-betul sempurna manusia teh, seriusan. Matanya bisa melihat, kemudian kita bisa berpikir, tangannya bisa menggenggam sesuatu. Pokoknya mah udah sempurna banget. Nah, saya kalau misalnya kita tidak dimanfaatkan ketika tidak dimanfaatkan untuk menghafal Quran. Ketika kita tadabburi, ternyata surah Al teh menceritakan bahwa kita tuh manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian An-Naba, amma yatasaalun, berita besar, anin nabail alim, kan itu menceritakan tentang hari akhir. Kemudian ada yang memang kalau misalnya yang remaja tuh ada yang memang ayat-ayat yang yang sesuai wa khalaqnakum azwaja, apa artinya? Dan kami ciptakan masing-masing berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada langit, ada bumi. Masya Allah. Bukan tidak mungkin anak kita gitu ya Bu, anak kita itu bisa menghafal Al-Quran sedini mungkin, asalkan itu terus aja. Ini cerita ya Bu, cerita sedikit bahwa ayah saya tuh ini mah bukan aib, mohon doanya aja. Ayah saya tuh sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran, masih huruf ta. Tapi kenapa? Bismillah saya bisa menghafal Quran karena itu doa dan amalan soleh kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran, kemudian mungkin tidak pasti membaca Al-Quran, tapi dari sholatnya rajin ke masjid, kemudian ibu sering ngedoain, insya Allah suatu saat anak ibu, kemudian AA yang di sini insya Allah. Asalkan itu tadi jangan putus asa, kemudian betul-betul udah kan tadi kita bahas bahwa khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama, hadis-hadis nabinya udah dibahas. Karena kalau misalnya baca saja kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya, kepada sahabatnya. Jadi akan datang tuh di hari kiamat memberikan syafaat gitu, memberikan pertolongan. Ketika tidak ada lagi pertolongan, ini Al-Quran akan datang, Masya Allah. Itu hanya membacanya, apalagi kalau misalnya mengamalkannya, apalagi kalau misalnya sampai menghafalkannya, Masya Allah, tabarakallah. Gimana dong kalau misalnya dunianya? Maka kalau misalnya dunianya Bu, insya Allah dijamin
kalau anak kita, kemudian adik-adik kecil, kemudian remaja, jangan takut kelaparan. Jadi habis bulan mah seriusan, jangan takut kelaparan. Saya aja orang Bandung udah tinggal di Jatinangor kurang lebih 1 tahun, kemudian di Cimahi itu kurang lebih 4 tahun, itu jarang pulang Bu, jarang pulang, tapi alhamdulillah makan gitu. Dan Allah izinkan punya misalnya kayak handphone, kemudian laptop, itu bukan uang saya Bu, tapi betul-betul Allah yang kasih. Dan alhamdulillahnya dengan berkah Al-Quran ya, ada mungkin kalau misalnya ini santri-santri nggak di sana di asrama nggak tahu, tapi di sini saya menyampaikan bahwa dengan berkah Al-Quran, ada di sini yang pengen ke Baitullah ya, coba ngecengin tangannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berkah Al-Quran, dengan berkah Al-Quran Bu, saya diomrohin, alhamdulillah. Ini pasolnya, dan ini benar-benar saya nggak ngeluarin uang sepeser pun. Ini dengan berkah Al-Quran diomrohin. Sama siapa? Ya sama yang Allah kirimkan aja. Benar-benar nggak tahu, bisa ngomongin assalamualaikum, Kak Irgi udah pernah umroh belum? Belum Bu, pengen nggak ke Baitullah? Siapa yang nggak pengen ya Bu ya? Ya Allah, kayak gitu teh udah langsung nggak bisa berkata-kata, nangis gitu. Insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat, entah itu bulan Desember atau Januari 2023 akan ke Baitullah. Itu bukan karena semata-mata, bukan karena ikhtiar Bu, tapi benar-benar karena Al-Quran, benar-benar karena Allah Maha Baik itu insya Allah. Jadi untuk adik-adik kemudian AA ya, jangan patah semangat. Jangan misalnya kayak menganggap Al-Quran ini hanya sekedar bacaan, kemudian sekedar ini enggak, tapi ini Masya Allah dahsyat banget Bu. Kalau dengan Al-Quran ini kita bisa meraih cita-cita akhirat dan cita-cita dunia. Pengen? Maka sedikit demi sedikit insya Allah kita menjadi penghafal Al-Quran bareng